Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'mati man wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anda sekalian, hari ini kita akan belajar bersama tentang akhlak, terutama akhlak terhadap Al-Qur'an. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan singkatnya yaitu Imam An-Nawawi. Kitab ini sangat penting sekali untuk kita pelajari karena sebagai seorang muslim yang tentunya setiap hari kita membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengkaji kitab ini agar kita bisa tahu apa saja keutamaan membaca Al-Quran, apa saja keutamaan menghafalkan Al-Quran, apa saja adab atau cara kita memuliakan Al-Quran, dan adab kita sebagai seorang guru Quran, adab sebagai seorang pembelajar Quran, semuanya akan kita bahas di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga dengan mengkaji kitab ini semakin menambah motivasi dan semangat pada diri kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan mengkaji kitab ini juga membuat kita memiliki akhlak yang baik, terutama sebagai seorang penghafal Quran, bagaimana bersikap di tengah masyarakat dan bagaimana memuliakan Quran, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama pada bab 1 tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ananda sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kita menghafal Al-Quran, tentu banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan la tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ini adalah ciri-ciri seorang ahli iman, Yang pertama, dia selalu membaca kitab Allah SWT, membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, dia mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan mencoba untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian dia mendirikan sholat, membaca Al-Quran dan mendirikan sholat ini adalah bagian dari hablu minallah, hubungan kita terhadap Allah SWT. Ternyata tidak hanya sekedar hubungan kita kepada Allah yang harus kita perbaiki, tapi hubungan kita dengan manusia juga harus kita perbaiki. Hablu minannas, salah satunya adalah menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah anugerahkan dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Loh, kenapa kok dengan diam-diam dan terang-terangan? Ketika kita bersedekah dengan diam-diam, artinya kita rindu agar hanya Allah yang melihat amalan-amalan kita, sehingga keikhlasan kita lebih terjaga, Terus bagaimana dengan terang-terangan? Ternyata kita juga perlu bersedekah, berinfak secara terang-terangan untuk memotivasi, untuk
memotivasi orang-orang ya sebagai syiar ya, agar orang-orang termotivasi untuk bisa bersedekah ya. Tentunya harus digarisbawahi bahwa semuanya harus dikembalikan atau berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 ciri ini harus kita pegang sebagai ahli iman ya. Kemudian liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Kemudian dalam hadis yang lain kami telah meriwayatkan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, belajar Al-Qur'an di sini itu tidak hanya belajar membacanya saja ya, tapi bagaimana kita bisa tadi memahami Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, memahami syariat-syariat Islam yang ada di Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ketika kita bisa seperti itu, kita menjadi salah satu golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an ya, pandai membaca Al-Qur'an, mahir membaca Al-Qur'an, dia fasih, iramanya bagus, maka akan bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Namun bagaimana dengan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an ya, belum fasih, bagaimana? Maka di dalam hadis ini disebutkan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa syakkun 'alaihi lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan 2 pahala ya. Sungguh murah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an mendapatkan 2 pahala ya. 1 pahala untuk dia membaca Al-Qur'an dan 1 pahala sebagai balasan dari usahanya, susah payahnya dalam belajar Al-Qur'an. Maka tidak ada ruginya ketika kita selalu dekat dengan Al-Qur'an ya. Kemudian dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladina yaqra'ul Qur'ana mislul utrujah riyuha thayyibun wa ta'uha thayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrah la riha laha wa ta'uha huwun wa masalul munafiqil ladina yaqra'ul Qur'ana kamasalir raihanah riyuha thayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladina la yaqra'ul Qur'ana kamasalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Di sini Rasulullah menyebutkan perumpamaan orang yang baca Al-Qur'an. Yang pertama adalah orang mukmin ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca Al-Qur'an, maka diibaratkan seperti buah jeruk yang manis, baunya harum ya, dan rasanya itu enak. Jadi dohir dan lahirnya itu baik ya. Kemudian perumpamaan orang mukmin, dia beriman tapi tidak membaca Al-Qur'an, itu bagaikan buah kurma ya. Dia tidak memiliki bau tetapi rasanya itu manis. Kemudian perumpamaan orang munafik ya, yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit ya. Jadi dohirnya itu kelihatan bagus ya, luarnya dia kelihatan adalah ahlul Qur'an, tapi di dalam hatinya dia jauh dari Al-Qur'an. Bahkan dia memusuhi umat Islam, bahkan dia memusuhi Al-Qur'an sendiri ya.
Kemudian perumpamaan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran bagaikan broto wali ya, tidak ada baunya ya, tetapi rasanya juga pahit ya. Nah, maka dari 4 golongan ini kira-kira kita mau masuk ke golongan yang mana? Tentunya kita berharap semoga kita menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat dan membaca Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguh Allah meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Maksudnya gimana ya? Jadi ada kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an, dan ada kaum yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an juga. Kaum yang diangkat derajatnya oleh Al-Qur'an adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an. Kaum yang akan direndahkan oleh Allah SWT karena Al-Quran adalah mereka yang memperlakukan ya Al-Quran untuk kepentingan dirinya. Al-Quran hanya ada di lisannya, seakan-akan dia adalah ahlul Quran, tetapi ternyata hatinya jauh dari Al-Quran. Dia selalu mengejar dunia, tapi tidak pernah mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita terhindar dari manusia seperti itu ya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Subhanahu wa taala karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya ya. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menjaga Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita, akan menjadi penolong kita, akan memberikan syafaat kita kelak di yaumul kiamah nanti. Kelak di hari kiamat nanti, Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka mari senantiasa kita dekatkan diri kita untuk mencintai Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Oke, anak-anak sekalian, mungkin sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk kembali menata niat ya, untuk kembali menata niat agar selalu membaca Quran, agar selalu berdekatan dengan Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan berkah dari kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.